Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita tafsir juz amma, dan insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan membahas surat baru, yaitu surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Para ulama khilaf tentang surat At-Takatsur ini apakah makkiyah atau madaniyah. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwasanya surat ini adalah surat makkiyah karena redaksinya berkaitan dengan celaan tentang orang-orang kufar Quraisy yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Namun sebagian ulama juga berpendapat bahwa surat At-Takatsur ini surat madaniyah karena ada riwayat yang menyebutkan sebabun nuzul surat ini, yaitu ketika orang kaum Ansor sedang berbangga-bangga dengan tokoh-tokoh mereka. Siapa yang lebih hebat dari fulan dari kabilah ini, siapa yang lebih hebat dari dia, dan seterusnya. Tapi riwayat ini riwayat lemah, riwayat yang batil, sehingga tidak bisa dijadikan pegangan. Dan perkara demikian sangat jauh dari kaum Ansor. Kaum Ansor adalah kaum yang suku yang mulia. Mereka yang berjuang bersama Nabi SAW. Mereka meninggalkan dunia mereka demi Islam. Maka tidak layak riwayat seperti itu disematkan kepada kaum Ansor. Itu riwayat-riwayat yang batil. Yang insya Allah lebih tepat bahwasanya surat At-Takatsur ini adalah surat makkiyah. Baik, hadirin dan hadirat azinallahu wa iyyakum. Surat At-Takatsur ini disebutkan oleh para ulama ada nama-nama lain ya dari surat At-Takatsur. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan beberapa kali, bahwa saya terkadang nama dalam Al-Quran itu mengambil kata yang unik sendiri, yang berbeda sendiri yang ada di surat itu. Maka terkadang surat At-Takatsur ini ada yang menamakan surat At-Takatsur, ada yang At-Takatsur artinya berlomba-lomba ya, berbanyak-banyakan. Ada yang juga menamakan surat ini dengan surat Alhaakumut Takatsur atau surat Alhaakum. Ada juga yang menamakan surat ini dengan surat Al-Maqbarah, artinya kuburan. Karena di situ disebutkan dalam surat ini hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan, yang kata tersebut tidak ada dalam surat lain, cuma ada di surat At-Takatsur. Baik. Sekarang kita mulai membahas tafsirnya. Ayat pertama, Alhaakumut Takatsur, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan, telah melalaikan kalian. Ini Allah buka surat ini dengan menyebutkan bermegah-megahan, berbanyak-banyakan itu telah melalaikan manusia. Pada ayat ini tidak dijelaskan secara spesifik bermegah-megahan atau berbanyak-banyakan dalam hal apa.
Maka karena tidak disebutkan objeknya, maka ini membawa kita kepada faedah keumuman. Artinya dalam segala hal. Dalam segala hal ketika manusia itu berbanyak-banyakan, bermegah-megahan, dia berbangga-bangga, saling menyaingi, maka itu melalaikan manusia. Persaingan umum. Karena Allah tidak menyebutkan ini bermegah-megahan dalam hal apa. Sehingga faedahnya faedah keumuman. Mau itu dia orang ini manusia mau bermegah-megahan atau berbanyak-banyakan dalam hartanya dia. Mau saling saing-saingan dalam memperbanyak harta. Mau dia saling saing-saingan memperbanyak anak misalnya. Atau memperbanyak gelar duniawi misalnya. Atau dia mau memperbanyak saing-saingan dalam banyak-banyakan ilmu misalnya. Ya bangga-banggaan. Saling berbangga-bangga, banyak-banyakan ilmu, banyak-banyakan harta dan seterusnya. Dan perkara seperti ini, ketika manusia bermegah-megahan, saling menyaingi satu sama lain dalam hal banyak-banyakan, ini pasti akan menjadikan manusia itu lalai. Pasti akan menjadikan manusia itu dia panjang angan-angannya. Karena apa? Karena obsesinya terus pengen jadi yang lebih unggul, menyaingi yang lain, sehingga apa? Dia lalai. Sehingga jadikan dia lalai, angannya panjang, dia terlalu panjang angan-angannya, sampai dia lupa bahwasanya kematiannya semakin mendekat. Gitulah manusia. Maka kita sebutkan, dia manusia itu dia akan terus muda dalam dua hal kata Nabi SAW. Dalam urusan dunia, salah satunya dalam urusan dunia, dia akan terus merasa muda. Panjang angan-angan membinasakan manusia, bikin dia lalai. Terus angan-angannya dunia dan dunia lagi. Umur sudah tua masih mikirin dunia. Umur sudah, kalau bahasa kita sudah bau tanah lah ibarat. Masih mikirin bisnis. Mau buka bisnis baru, mau buka cabang bisnis baru, mau ekspansi bisnis ke luar kota. Umur udah 75, umur 80. Masih mikirin itu. Angan-angannya terlalu panjang. Nah ini seperti ini bikin dia lalai. Dia lalai. Dia pikir dia hidupnya bakal terus hidupnya lama. Nggak tahu ajalnya sudah mendekat. Sebentar lagi dia cabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Hadirin rahimani rahimakumullah. Ketika manusia itu dia mencari harta, itu hal yang wajar, itu hal yang manusiawi. Bahkan kita dituntut untuk bekerja, mencari penghasilan yang halal. Terlebih lagi kita mampu berinfak dengan hasil penghasilan kita yang halal, itu sangat dipuji. Perkara yang terpuji. Tidak masalah, itu perkara yang manusiawi. Kita bekerja keras mencari harta untuk memenuhi untuk kemaslahatan keluarga kita, anak kita, istri kita, bagus. Yang masalah itu, yang tercela ketika dia terus-terusan dalam mencari itu, terus bersaing, banyak-banyakan, saing-saingan, dan gak pernah puas. Ketika dia melihat orang lain lebih unggul dari dia semakin termotivasi untuk menyaingi orang itu. Dalam hartanya dia misalnya. Melihat orang punya mobilnya lebih bagus, dia semakin gencar pengen juga mobil lebih bagus dari itu. Dia kejar. Ngelihat orang lain mungkin tetangganya rumahnya lebih bagus, renovasi rumah jadi mewah, dia tergerak lagi. Bekerja, dia pengen saingi itu. Rumahnya biar tinggi juga seperti. Nah, ini yang tercela seperti itu. Ketika dia mencari dunia, mencari harta, tujuannya untuk itu, untuk saling menyaingi satu sama lain, maka ini yang tercela. Inilah at-takatsur. Dan perkara ini menyibukkan manusia dan melalaikan manusia, dan ini akan menjadikan manusia itu celaka binasa. Wal'iyadzubillah. Lain halnya kalau dia semangat mengumpulkan harta, tujuannya untuk akhirat. Ini mulia. Dia tujuannya untuk bersedekah. Dia giat kerja, tujuannya ingin bersedekah, membantu kaum muslimin, apalagi kaum muslimin yang sedang susah karena tiba bencana, dia tahu pahalanya besar. Dia termotivasi untuk mencari uang untuk membantu itu, untuk akhiratnya dia. Ini terpuji.
Karena seperti kita sebutkan, bagaimana ketika dia membantu kaum muslimin dalam kesusahan itu pahalanya besar sekali. Kalau dia tujuannya itu, dia sangat terpuji. Tapi ketika tujuannya untuk menyaingi yang lain, untuk berbangga-bangga dengan hartanya, maka ini tercela, ini membinasakan manusia. Dan subhanallah ya, terkadang sebagian manusia ini dia saling menyaingi, saling banyak-banyakan, berbangga-bangga dalam perkara yang tidak ada faedahnya sama sekali. Nggak ada faedahnya bagi dia di akhirat, dan terkadang nggak ada faedahnya di dunia, nggak ada faedahnya, apalagi untuk akhiratnya. Tapi dia menghabiskan waktunya, umurnya untuk banyak-banyakan dalam masalah itu. Banyak ya, ada orang yang dia hobi itu ngoleksi batu akik misalnya. Batu akik dia cari informasi, cari di mana batu akik yang paling unik, yang paling ini, yang mahal, dia terus habis waktunya buat nyari batu. Batu akik ini di dunia nggak ada manfaatnya bagi dia, apalagi di akhirat. Ada orang yang dia hobi ngoleksi mobil-mobil klasik. Cari mobil-mobil tahun 50-an, tahun 60-an, dia cari keliling sampai keluar kota, dia cari informasi, dia kumpulkan uang buat ngumpulin mobil klasik. Semakin banyak koleksi mobil klasiknya, semakin bangga dia. Ada yang hobi ngoleksi tas, ya perempuan, hobi ngoleksi tas. Kadang satu tasnya itu harganya 600 juta, 700 juta. Tas kecil segini, harganya 700 juta, hampir 1 M, tas segini. Itu bisa nyimpen suami apa gimana itu tas? Dikoleksi terus itu, mending cuma satu punya. Koleksi dipajang, woi dia ngelihat itu, woi bangga dia. Kualitas. Malu dia kalau mau keluar ketemu sama teman-teman sosialitanya pakai tas itu aja, malu dia. Jadi ketemu lagi berikutnya harus tasnya beda, malu dia. Oh teman-teman sosialita datang kumpul nih ibu-ibu, pamer ya gelangnya serenceng, ya kan, pakai kalungnya, cincinnya, tasnya harga sekian M, yang merek ya sekian ratus juta, berbangga-bangga tuh. Ntar ketemuan lagi harus beda lagi tasnya. Mengerikan seperti ini. Apa dia cari dengan seperti itu? Apa tujuannya coba? Mau ngapain? Dia pikir dia nggak ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala itu? Ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti nggak ditanya. Rumahnya baik-baik saja, nggak akan apa-apa nih. Rumahnya nggak akan apa-apa. Masih normal, atapnya nggak bocor, masih bekher. Cuman gara-gara pengen supaya kelihatan zen, lebih kelihatan ajib, lebih mewah gitu, dia gelontorkan dana besar, renovasi rumah, bongkar, tinggikan lagi, ganti yang seharusnya temboknya masih bisa dipakai, masih normal, dia ganti, dihiasi dengan hiasan-hiasan yang mewah, yang mahal. Dia pasti akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, ada apa urgensinya dia gunakan itu. Jangan kira dia tidak ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Nabi berkata, ketika disampaikan bahwasanya kalian pasti akan ditanya oleh Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, kami cuma makan kurma sama air. Apakah ini akan ditanya?" Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi tas harga 600-700 juta. Nah ini yang membinasakan manusia, perkara seperti itu. Ya, melalaikan manusia. Lalai dia sama akhirat. Kalau sudah seperti itu dia punya mindsetnya, dia pasti akan lalai sama akhirat. Ada juga yang hobi ngoleksi perangko. Lagi perangko kuno. Dia cari itu. Habis waktunya, habis uangnya, habis tenaganya. Untuk urusan begituan dia berbanyak-banyakan dalam perkara demikian. Karena ada yang hobi ngoleksi sepeda. Ada sepeda kalau antum lihat biasa aja modelnya. Itu harganya 200 juta, 300 juta ya. Harga sepeda. Kadang dia beli, lagi musim sepeda, beli. Habis itu udah nggak kepake, dibiarin gitu di rumahnya. Yang harga ratusan juta itu. Itu kan berat tanggung jawabnya di akhirat nanti itu. Itu harta itu. Ya'udzubillah. Jadi terkadang manusia ini berbanyak-banyakan, berbangga-bangga dalam dia mengumpulkan banyak-banyakan dalam hal yang emang nggak bermanfaat untuk dia di akhirat, terkadang nggak manfaat di dunia. Dalam sebuah hadits, Nabi SAW, beliau pernah ditatangi oleh
salah seorang sahabat tatkala beliau sedang membaca Alhaakumut Takatsur. Baca ayat ini. Sungguh berbangga-bangga telah melahirkan kalian. Lalu setelah Nabi baca ayat ini, Nabi SAW berkata, Yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Wa hal laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Lihat kata Nabi SAW. Anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Kemudian Nabi berkata, bukankah hartamu wahai anak Adam, hartamu yang kamu miliki, yang sesungguhnya wahai anak Adam adalah apa yang kamu makan lalu habis, apa yang kamu pakai lalu dia usang, dan harta yang kamu sedekahkan, maka itulah yang tersisa di akhirat. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Dan sungguh benar yang Nabi SAW sabdakan. Orang ketika dia menghabiskan waktunya terlalaikan dengan dia mengumpul-kumpulkan harta, memperbanyak-banyak harta, sampai hartanya sudah miliaran, puluhan miliar, triliunan, harta yang sesungguhnya, yang benar-benar yang dia nikmati, hanyalah apa yang dia makan, habis, apa yang dia pakai sampai usang, itu harta sebenarnya yang dia punya. Sisanya, dia nggak bawa mati. Tidak akan dia bawa mati. Kain kafan tuh nggak ada kantongnya. Mending kalau dia bisa ngantongin BPKB misalnya. Di kain kafan ada kantongnya, kantongin ATM, BPKB, sertifikat rumah, ya nggak apa-apa. Nggak ada yang dibawa. Ditinggalkan semua itu. Yang dia habis waktunya mengumpulkan itu semua, dia akan tinggalkan semuanya. Dia tidak nikmati itu. Yang dia nikmati apa? Yang dia makan. Sama yang dia pakai, sama yang dia sedekahkan di jalan Allah, itu yang akan dia nikmati hasilnya nanti di akhirat. Itu harta manusia yang sebenarnya kata Nabi SAW. Kadang orang ya ngoleksi mobil, di rumahnya mungkin cuman ada 4 orang penghuni rumahnya, 4 orang, 5 orang, mobilnya 7. Koleksi mobil mahal. Dia kalau keluar rumah, dia bawa gitu 7-7-nya mobilnya? Nggak mungkin. Satu yang dia pakai. Sisanya, cuma dia panjang. Cuman buat memanjakan matanya dia. Dia mati, nggak dibawa itu mobil. Sudah bukan miliknya dia lagi. Apa hartanya dia? Yang dia pakai, itu harta sebenarnya. Yang dia makan, itu harta dia. Atau yang dia investasikan di akhirat. Itu harta dia yang sebenarnya. Kita kalau disuguhi ke restoran, all you can eat. Ya, sekali bayar bisa makan sepuasnya. Macam-macam itu sudah. Daging-dagingan macamnya puluhan sudah. Harta yang antum nikmati ya cuman sepiring 2 piring itu ya sudah. Tuh yang kita nikmati itu yang harta kita sebenarnya. Makanya dalam hadis Nabi SAW bersabda, yang setia menemani kita itu cuman amal soleh kita. Yang kita habiskan waktu untuk harta itu semua akan meninggalkan kita. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayyit thalathah. Yang akan mengikuti mayit setelah meninggal dunia ada 3 yang akan mengikuti mayit. Fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Dari 3 yang mengikuti mayit ini, 2 kembali, cuman 1 yang diam bersama dia, setia menemani dia dalam kuburan. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ngikut sama mayat ini ahluhu, keluarganya dia, wa maluhu, hartanya dia, wa amaluhu, dan amalannya dia. Mungkin dia diantar pakai, keluarganya ngantar bawa pakai mobilnya, dia ikut tuh. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Habis dikuburin masuk tanah, keluarganya sama hartanya pulang. Wa yabqa amaluhu, dan amalannya tetap sama dia di situ dalam kuburan, tuh ngikut sama dia. Yang setia menemani dalam kuburan, amal solehnya dia, salatnya dia, zikirnya dia, tilawah Al-Qur'annya dia, sedekahnya dia, bakti dia sama orang tuanya, qiyamul lail, puasanya dia, itu yang stay sama di dalam kuburan. Hartanya yang dihabiskan waktu untuk mengumpulkan harta itu semua akan pulang, meninggalkan dia sendirian dalam kuburannya. Istrinya dia yang katanya aku tidak bisa hidup tanpamu, coba suruh mau nggak kuburin bareng, nggak mau dia. Kadang habis masa iddah langsung kawin lagi dia. Udah lupa sama antum. Boro-boro mau didoain, sudah nikah lagi.
Makanya yang setia, yang kita harapkan doanya itu, yang paling kita harapkan doa itu anak soleh, hadirin. Anak soleh nggak usah pakai disuruh. Anak soleh yang dia soleh bertakwa sama Allah SWT, nggak usah pakai disuruh, nggak usah pakai diajarin, dia akan inisiatif sendiri mendoakan orang tuanya sampai dia yang mati. Orang itu sudah mati, orang itu mungkin sudah meninggal puluhan tahun, ini dia anak masih hidup, dia tidak akan putus mendoakan orang tuanya. Kita paling mengharapkan doa dari anak soleh, bukan dari istri-istri kita. Ya syukur-syukur masih ingat mendoakan kita istri. Dari siapa coba mendoakan kita? Om tante kita belum tentu. Antum pernah rutin nggak ngedoain om tante antum sudah meninggal? Anak soleh yang paling kita harapkan doanya, hadir. Istri belum tentu. Lagi sudah nikah lagi, boro-boro mau ingat sama antum, lagi mau ngedoain. Jadi yang setia menemani kita dalam kubur itu adalah harta kita sendiri, hadirin. Dalam redaksi lain Nabi SAW bersabda mirip sama hadis yang tadi. Nabi SAW bersabda, yaqul abdu mali mali. Hamba berkata, hartaku hartaku. Innama lahu min malihi thalath. Kata Nabi SAW, sungguhnya yang dia miliki dari harta itu cuma 3. Ma'akala fa'afna, apa yang dia makan kemudian habis. Wa malabisa fa'abla, apa yang dia pakai sampai sudah usang barang itu. Au a'ta faqtana, atau apa yang dia sedekahkan, dia investasikan di jalan Allah, maka itu menjadi simpanannya untuk di akhirat nanti. Dzalika huwa dzahib wa tarikul linnas. Masih wa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Apa yang selain 3 hal itu, maka semuanya akan sirna atau ditinggalkan untuk orang lain. Makanya apa yang kita sedekahkan itu harta kita yang sesungguhnya, hadirin. Karena itu akan Allah terima dan Allah kembangkan sampai berkembang. Allah simpankan untuk kita, dikembangkan sampai besar. Allah berikan kepada kita nanti hasilnya di akhirat. Karena dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, ma tasaddaqa abdun bi'adli tamratin. Tidaklah seorang hamba dia bersedekah walaupun sedekahnya itu cuman sekadar 1 butir kurma disedekahkan. Fa innallaha min kasbin tayyibin wa la yaqbalu illa tayyiban, dari penghasilan yang halal dan Allah tidak menerima kecuali yang halal. Fa yaqbalullahu bi yaminihi, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Tsumma yanmihi, Allah akan menerima sedekah yang sebesar kurma itu, butir kurma. Allah akan terima, kemudian Allah akan mengembangkannya sebagaimana kalian merawat kuda kecil kalian sampai besar, hatta yakunu mithal jabal, sampai yang sebutir kurma itu sampai jadi sebesar gunung. Itu nanti akan Allah berikan kepada kita di akhirat. Makanya harta kita sebenarnya yang kita sedekahkan, yang kita makan, sampai kita pakai, udah sisanya apa? Kita tinggalkan, dia akan binasa, kita tinggalkan untuk orang lain. Sebagaimana juga dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW memerintahkan untuk memotong kambing, kemudian suruh bagikan. Suruh istri-istri beliau membagikan daging kambing tersebut. Kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma baqiya minha?" Wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambing tersebut? Kata Aisyah, qalat ma baqiya minha illa katifuha. Yang tersisa dari kambing itu cuman bagian pundaknya kambing itu, wahai Rasulullah. Kata Nabi apa? Baqiya kulluha ghaira katifiha. Yang tersisa semuanya kecuali pundaknya itu aja yang tersisa. Artinya apa? Yang disedekahkan itu yang tersisa. Kecuali yang pundaknya itu yang belum keluar, itu yang masih, itu yang enggak tersisa, kata Nabi SAW. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, hendaknya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya kita berpikir cerdas dalam kita bijak dalam mengelola, mengumpulkan, mengeluarkan harta kita. Tujuannya apa? Apakah kita menghabiskan waktu kita, menghabiskan umur kita, mengumpulkan harta untuk orang lain, atau untuk manfaat diri kita sendiri? Karena sebagian ada orang luar biasa ya, kerjanya dari sebelum masih gelap udah keluar, balik udah gelap, baru pulang ke rumah nyari uang. Ya, terkadang seperti itu. Terkadang dia sudah berkecukupan masih mencari lagi. Jadi inilah yang Nabi SAW sebutkan, ini juga yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Memperbanyak harta, banyak-banyakan harta itu benar-benar melalaikan kita, melalaikan manusia.
Ya sudah punya rumah, rumahnya nggak kenapa-napa, mau bangun rumah lagi, maksa. Padahal dia nggak terlalu butuh, bangun rumah lagi, renovasi rumah, dirombak, padahal rumahnya nggak kenapa-napa. Direnovasi rumah atau dia bangun rumah lagi, dia akan korban pikiran, mikirkan itu bagaimana nanti, belum lagi mencari tanahnya, belum mikirkan bagaimana sumber dananya, belum lagi bagaimana mengawasi proyeknya, belum lagi memikirkan bagaimana modelnya nanti rumahnya bagaimana ini supaya bagus begini. Habis waktu dan pikirannya untuk dia memperbanyak rumah padahal dia nggak butuh sama hal tersebut. Lalai dia, habis waktunya. Benar yang Allah SWT sebutkan, alhaakumut takatsur. Ayat kedua, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi. Lihat bahasa Allah di sini, zurtum, kalian menziarahi kuburan. Nanti kita akan jelaskan kenapa Allah bahasakan menziarahi. Artinya apa? Sampai kalian masuk ke dalam kuburan, banyak-banyakan, membangga-banggakan itu membinasakan kalian sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Itu sampai kita meninggal dunia. Manusia tidak akan ada puasnya sama perkara dunia, nggak akan ada puasnya. Terus berlomba-lomba, banyak-banyakan, bangga-banggaan sampai dia tanah masuk ke dalam mulutnya baru dia puas. Begitu manusia. Nabi SAW sudah memperingatkan, "Lau ana libni Adam wadiyan minad dhahab." Kalau seandainya anak Adam itu Allah kasih satu lembah, gunung ada lembah itu isinya emas semua buat dia, la habba yakuna wadiyan, maka dia pasti akan mencari lembah yang kedua, lembah emas yang kedua lagi. Walan yamla'afahu illa turab, kata Nabi SAW, dan sekali-kali tidak akan memenuhi mulut anak Adam, artinya mereka tidak akan puas sampai tanah masuk ke dalam mulutnya dia. Artinya apa? Sampai dia masuk dalam kuburan, ditimbun, tanah masuk dalam tanah masuk dalam mulutnya, baru dia puas manusia. Nabi SAW menyebutkan, wa yatubullah ala man tab, dan Allah menerima taubat bagi hambanya yang bertaubat. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah manusia, gak akan ada puasnya, gak akan ada puasnya. Sama dunia, kalau dituruti hawa nafsu kita mengikuti dunia ini, gak akan ada selesainya hadirin. Sudah dikasih penghasilan yang segini, penghasilan banyak, dapat rumah, dapat mobil, masih terus dia pengen di-upgrade terus itu semua hartanya. Dia nggak akan puas. Nah, subhanallah, ya begitulah sifat manusia. Makanya Allah mengingatkan. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Wallahi mal faqr akhsha alaikum." Kata Nabi SAW, demi Allah, sungguh bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Nabi berkata kepada sahabatnya, aku tidak takut kalian itu miskin, aku tidak khawatir kalian miskin. Demi Allah, aku tidak takut kalian miskin. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan, kata Rasulullah SAW, dibukakan dunia atas kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, dan kalian berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba mengejar dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana orang-orang terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya billah. Dan di sini Allah menyebutkan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Ini juga dalil menunjukkan bahwasanya alam kubur, alam barzakh itu sementara. Tidak abadi manusia itu di alam kubur, alam barzakh, karena dia akan berpindah ke surga atau neraka. Opsi cuma dua pilihannya. Setelah selesai di alam barzakh, dia masuk surga atau masuk neraka, ke kehidupan yang sebenarnya yang abadi selamanya. Ya kalau seorang itu dia 100 tahun, 200 tahun, atau 1000 tahun, 2000 tahun dalam kuburan. Orang yang sudah mungkin meninggal 2000 tahun, 3000 tahun yang lalu, dia sedang di alam barzakh saat ini. Segitu lamanya. Kalau dibandingkan dengan akhirat yang tidak ada endingnya, setelah dia dibangkitkan surga neraka yang nggak ada habisnya, selamanya abadi, maka seakan-akan dia itu cuman sekedar berziarah ke alam barzakh. Sebentar. Transit doang di alam barzakh. Mungkin ya dari zaman Nabi Adam entah mungkin meninggalnya berapa ribu tahun yang lalu hadirin. Beliau di alam barzakh saat ini. Dan itu hanya sebentar, sesaat saja. Nanti setelah hari kebangkitan, semua akan dimasukkan ke surga atau neraka. Maka seakan-akan di alam barzakh itu cuma sebentar saja, maka Allah bahasakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Artinya apa? Kalau sampai kalian mati masuk ke alam barzakh,
yang sementara kalian di alam barzakh itu. Kalla sawfa ta'lamun. Ayat ketiga, kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, kelak kalian akan mengetahui akibat dari perbuatan kalian itu. Ini Allah ancam, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman dari Allah bagi orang yang sibuk berlomba-lomba, banyak-banyakan, berbangga-bangga mengejar dunia. Allah ancam. Jika dia tetap melakukan perkara tersebut, kalian akan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Artinya apa? Dia akan diazab, akan mendapatkan azab di kuburannya, di alam barzakh dan juga di akhirat. Wa'iyadzubillah. Di sini Imam Tabari berkata, "Wa fi hadha dalil ala sihhatil qaul bi'adzabil qabr." Ini dalil akan benarnya adanya azab kubur. Lianna Allah Ta'ala dzikrahu akhbara an haula'il qaum alladziina alhaakum at-takatsur annahum sayalamun ma yalqawna idza hum zarul qubur wa'idan minhu. Karena Allah menyebutkan dalam ayat ini, Allah mengabarkan kepada mereka yang mengejar-ngejar dunia itu, bahwasanya mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka tatkala mereka menziarahi kubur. Maksudnya apa? Allah ancam dia akan diazab di kuburan sebelum nanti Allah lanjutkan azabnya di neraka. Wal iyadu billah. Mengerikan. Kita di kubur itu sudah naudzubillah ya, mengerikan ya. Azab kubur sangat mengerikan. Alam barzakh itu alam yang sangat lama sekali ya, sampai hari kebangkitan. Itu bisa jadi manusia itu dapat nikmat atau dapat azab kubur di situ. Belum lagi setelah itu hari kebangkitan, dia akan menunggu di padang mahsyar dalam waktu yang sangat lama sekali. Sebelum nanti selesai hisab, sirat, terus surga dan neraka. Panjang sekali perjalanan hadirin. Teramat panjang. Lalu perjalanan kita yang begitu panjangnya di hadapan kita ini, yang modal kita untuk selamat di perjalanan panjang itu saat ini. Saat kehidupan dunia ini. Terus kita habiskan waktu untuk mengejar-ngejar dunia. Berbangga-bangga sama harta dunia yang akan kita tinggalkan, maka Allah ingatkan, kalian akan binasa, kalian akan celaka, dilalaikan kalian dengan cara mengejar-ngejar dunia. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian Allah mengulangi lagi dengan firman-Nya, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Ini ancaman setelah ancaman, peringatan setelah peringatan. Kalian akan mengetahui akibat sikap kalian, perbuatan kalian, bermegah-megahan, berbangga-banggaan dalam urusan dunia yang melalaikan kalian. Ini Allah ancam lagi 2 kali. Kalian akan mengetahui akibatnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ayat kelima, sekali-kali sekiranya kalian mengetahui dengan pasti, dengan ilmul yaqin. Jadi ayat ini berkaitan dengan sebelumnya, yaitu seandainya mereka mengetahui dengan pasti, dengan ilmu yakin tentang neraka jahanam, apa yang akan mereka hadapi di akhirat, niscaya mereka tidak akan berbangga-banggahan, berbangga-bangga, menghabiskan waktu mengejar dunia, kalau seandainya mereka mengetahui dengan pasti apa yang akan mereka hadapi di akhirat. Tatkala mereka melihat neraka jahanam, wa'iyadzubillah. Ayat ke-6, la tarawunnal jahim. Lihat kata Allah SWT ayat, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Ayat kelima tadi, sekali-kali sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya la tarawunnal jahim, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Ini ancaman dari Allah SWT. Sebelumnya diancam dengan azab kubur, sekarang ancaman berikutnya terkait dengan neraka jahanam, berkaitan dengan ancaman neraka jahanam. Jahim maknanya ya kita sudah sebutkan ya, nama-nama hari kiamat pas kita bahas tentang rukun iman, sebutkan nama-nama hari kiamat. Allah sebutkan banyak sih dalam Al-Qur'an. Di antaranya apa? Al-Jahim. Itu makna Al-Jahim itu api yang sangat kuat gejolaknya, itu artinya jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ayat ke-7, tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian Allah sebutkan lagi, kemudian kalian benar-benar akan melihat dengan mata kepala kalian sendiri. La tarawunnal jahim, kalian pasti akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Sungguh kalian benar-benar pasti akan melihat dengan mata kepala kalian sendiri. Keyakinan kita hadirin, kita yang meyakini sesuatu itu ya dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3.
Ada yang namanya ilmul yakin, kedua ada namanya ainul yakin, kemudian yang paling tinggi ada namanya apa? Haqqul yakin. Nah, itu ilmul yakin itu dia meyakini sesuatu dengan penuh keyakinan tapi dia belum melihatnya. Seperti kita nih, kita yakin akan ada surga dan neraka. Kita yakin betul, kita mengimani itu. Tapi kita belum pernah melihatnya. Maka itu ilmul yakin. Nanti akan ke step berikutnya, ada namanya ainul yakin. Jadi dia semakin yakin ketika dia melihat dengan matanya dia langsung. Dan Allah sudah menyebutkan manusia semua pasti akan melihat neraka. Kita sudah jelaskan pada saat kita membahas rukun iman. Tatkala manusia itu mau menyeberangi sirat, maka semua pasti akan melihat neraka. Allah sebutkan dalam surat Maryam, "Wa minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya." Tidaklah kalian manusia semuanya pasti akan mendatangi neraka. Maksudnya apa? Bukan mendatangi, bukan masuk, tapi kalian pasti akan melewati neraka. Ini ayat ini berbicara tentang jembatan sirat. Kalian semua pasti akan lewat di neraka jahanam. Karena sirat itu berada di atas neraka jahanam. Itu sudah ketetapan itu sudah kepastian sudah Allah tetapkan. Semua pasti akan melihat neraka. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan hamba-hamba kami yang bertakwa, wa nadharudz zalimina fiha jithiyya, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim itu dia nyungsep ke neraka, berlutut di dalam neraka, wal iyadu billah. Ketika dia melihat neraka, itu namanya ainul yakin. Dia ilmul yakin, pertama dia yakin tapi dia belum melihat. Tapi begitu dia melihat nanti ainul yakin. Kalau sudah masuk baru dia haqqul yakin. Kita meyakini surga Allah itu ada. Kita beriman, kita mengimani. Ini ilmul yakin. Tatkala kita berhasil menyeberangi sirat, kita lihat pintu surga, ainul yakin. Pas antum sudah masuk meluk bidadari, haqqul yakin masuk. Nah, itu dia tahapannya. Ketika kalian sudah merasakan baru dia haqqul yakin. Nah, di sini Allah menyebutkan thumma la tarawunnaha 'ainal yakin, thumma la tarawunnaha 'ainal yakin, dan sungguh kalian benar-benar pasti akan melihat dengan mata kepala kalian neraka jahanam, neraka jahim itu. Maka pada ayat ini hadirin azinallahu wa iyyakum, kenapa tidak menggunakan haqqul yakin? Di sini menyebutkan ainul yakin. Pada sebagian ulama menyatakan bahwasanya perkara tersebut menyatakan ayat ini berkaitan dengan keumuman manusia, semua manusia secara umum, baik muslim maupun kafir. Baik muslim maupun kafir. Karena setiap orang semuanya pasti akan melewati neraka jahanam dengan menyeberangi sirat. Makanya disebutkan ainul yakin. Enggak semuanya yang haqqul yakin, nanti yang haqqul yakin adalah orang yang masuk nyungsep ke neraka, wal iyad billah, baru dia haqqul yakin. Kalau menyebutkan la tarawunha ainul yakin, ainul yakin, karena tidak semuanya akan jatuh ke neraka. Sebagian hanya cuma melihat saja. Berhasil lolos kaum muslimin, insyaallah yang amalannya bagus, dia akan berhasil menyeberangi sirat dengan selamat. Dia hanya melihat saja ainul yakin neraka jahanam. Tidak, makanya di ayat ini menggunakan ainul yakin, tidak pakai haqqul yakin. Karena kalau haqqul yakin dia merasakan neraka itu dengan real. Artinya apa? Dia masuk ke neraka, waliyadzubillah. Tapi ini umum muslim maupun kafir, karena kaum muslimin insyaallah walaupun ada yang akan terjatuh, cuman insyaallah umumnya kaum muslimin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna, ayat terakhir, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Semua kenikmatan pasti akan Allah tanya, semua. Nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tanya. Masa sehatmu kau pakai buat apa? Waktu luang kita, Allah akan tanya, waktu luang kau habiskan untuk apa? Masa muda kita yang masih muda, masih kuat, dihabiskan untuk bersenang-senang, menikmati kehidupan dunia. Pas sudah
Pas sudah sholatnya di kursi, baru ke masjid. Pas sudah pakai tongkat, baru jalan ke masjid. Kenapa kemana waktu masih muda? Allah tanya. Allah akan tanya. Masa mudanya kemana? Kenapa sudah merasa sudah mau tewas nih, baru rajin ke masjid? Dulu waktu masih muda kemana? Makanya ini dua nikmat ini yang banyak melalaikan manusia. Kata Allah, kata Nabi SAW, nikmatan maghburun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang manusia itu banyak dilalaikan. Banyak lalai sama dua nikmat ini. As-sihhat wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat apa? Waktu luang. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi harta kita. Makanya dalam hadis Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di akhirat nanti sampai ditanya 4 perkara. 4. Ini udah pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. An umrihi fi ma afnah. Umurnya dihabiskan buat apa? Habis buat nyari duit, buat ngumpulin uang. Akan Allah tanya, umurnya habis buat apa? Wa an ilmihi fi ma afna, fi ma fa'al. Ilmunya diamalkan untuk apa? Wa an malihi, dan hartanya. Perhatikan. Di bagian harta ini Allah tanya dua, hadirin. Min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Dari mana dia dapat hartanya dan kemana dia infakkan, dia keluarkan hartanya itu kemana? Allah tanya, hadirin. Itu harta dikeluarkan buat apa? Dia mau jawab, oh harta yang saya dapatkan itu, saya mendapatkan harta dari hasil korupsi, kemudian saya pakai buat beli tas harga 1 M. Kira-kira bagaimana nasibnya di akhirat? Dari pertanyaan dari mana dapat harta saja sudah manusia sudah banyak binasa di situ. Ada yang dapat harta dari riba, dari nipu orang, dari mencuri, dari korupsi, na'udzubillah. Belum lagi dia keluarkan kemana harta itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, wa an jismi fi ma'amlah. Badannya dia ini dia habiskan untuk apa badannya dia? Apakah dia habiskan berletih-letih untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah, atau hal lain, berfoya-foya? Karena Allah sudah habis ya waktu, sedikit nih ada faedah-faedah terkait ayat ini, tapi kalau waktunya habis. Tapi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.